Yang lebih menindas daripada perbudakan fisik apapun adalah perbudakan rohani yang berasal dari menjadi seorang pendosa. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-22 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Kebenaran akan membebaskanmu. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 36. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar itulah yang akan membebaskan kalian." Lalu ada yang berkata kepadanya, "Kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi budak bangsa lain. Bagaimana kamu bisa berkata bahwa kami akan dibebaskan?" Lalu Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini memang benar. Setiap orang yang berbuat dosa sudah menjadi budak dari dosa yang diperbuatnya." Pikirkan contoh ini. Seorang budak yang dibeli tidak termasuk sebagai anggota keluarga tuannya. Kedudukannya tidak sama dengan anak yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian berpikir kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk keluarga Allah. Tetapi sebenarnya kalian adalah budak dosa. Karena itu, kalau anak dari tuan rumah membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari perbudakan. Memang aku tahu kalian adalah keturunan Abraham. Tetapi meskipun begitu, kalian berusaha untuk membunuhku, karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu pernyataan Yesus yang lebih terkenal adalah ini, "Dan kamu harus mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8 ayat 32. Dewasa ini, pernyataan populer ini sering digunakan di dalam konteks politik, mengacu kepada kebebasan dari penindasan politik, memuji nilai kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Sementara itu, ada kebajikan-kebajikan yang menonjol. Yesus memiliki sesuatu yang lain di dalam pikirannya, kebebasan dari sesuatu yang lebih serius dari penindasan politik. Kebenaran yang hanya berasal dari satu sumber saja. Mari kita periksa konteks di mana pernyataan Yesus ditemukan, yaitu Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 yang sudah kita baca. Dari pembacaan yang cermat, pertama-tama kita mencatat kebebasan yang dibicarakan Yesus adalah kebebasan dari dosa. Orang-orang Yahudi salah mengartikan apa yang Yesus maksudkan. Mereka mengaku tidak pernah dalam perbudakan. Maksud mereka adalah perbudakan di dalam politik dan penindasan. Klaim yang aneh mengingat pendudukan Romawi saat itu. Dan mereka juga pernah melewati tawanan di Mesir, Asyur, dan Babilonia. Yesus menjelaskan konteks pernyataannya. Dia berbicara tentang perbudakan dosa. Dia menawarkan kebebasan dari belenggu dosa. Belenggu dosa, ada rasa bersalah karena dosa.
Rasa bersalah yang ditanggung oleh semua orang karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan harus menghadapi maut. Bahkan jika seseorang hanya melakukan satu dosa saja, jika memang demikian tetap dia adalah budak dosa. Ada kuasa dosa. Yesus menjelaskan bagaimana melakukan dosa membuat seseorang menjadi budak dosa, menjadi tawanan dosa. Paulus mengilustrasikan dilema seseorang di dalam perbudakan kekuasaan dosa di dalam Roma 7 ayat 14-24. Yang lebih menindas daripada perbudakan fisik apapun adalah perbudakan rohani yang berasal dari menjadi seorang pendosa. Sementara manusia dapat membuat undang-undang politik tentang kebebasan, hanya Yesus yang memberikan kebebasan dari belenggu dosa. Yang kedua, kebenaran yang dibicarakan oleh Yesus tentang ajarannya, berbicara tentang kebenaran yang Yesus bicarakan adalah perkataan yang ajarannya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari orang lain. Yang menawarkan kebebasan dari belenggu dosa, dari kesalahan dosa melalui darah Kristus. Setiap orang yang berdosa ditebus oleh Yesus. Dari kuasa dosa melalui Roh Allah kita disadarkan bahwa kita memerlukan penebusan di dalam darah Yesus Kristus. Yang harus kita tahu adalah kita benar-benar menjadi murid-Nya. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar pengikutku." Yohanes 8 ayat 31. Untuk dibebaskan dari dosa, sesudah semua penderitaan itu selesai dijalaninya, maka sempurna dan lengkaplah pengalamannya di dalam pandangan Allah, sehingga Kristus menjadi penyelamat dan sumber keselamatan untuk selamanya bagi setiap kita yang taat kepadanya. Ibrani 5 ayat 9. Dimulai dengan baptisan ke dalam Kristus, di mana kita disalibkan bersama dengan Kristus, di mana kita mati terhadap dosa, dengan demikian dibebaskan dari belenggu dosa. Kesalahannya dihapuskan oleh darah Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Kekuatannya dilemahkan oleh karunia Roh Kudus. Bisa dibaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Efesus 3 ayat 16. Di mana kita naik ke kehidupan yang baru. Sekarang bebas untuk melayani Tuhan dengan bantuan pembersihan terus-menerus dari darah Yesus, dengan bantuan dari Allah Roh Kudus di dalam mematikan perbuatan daging ataupun perbuatan di dalam tubuh kita. Lalu kita melanjutkan tinggal di dalam firman-Nya, seperti yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam Yohanes 8 ayat 31, seperti yang ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes. Kesimpulan, mungkin sekarang kita bisa lebih menghargai pentingnya pekabaran Injil, untuk menjadikan murid dengan membaptis mereka, untuk membuat murid dengan mengajar mereka, untuk mengamati semua itu diperintahkan Yesus kepada mereka. Karena di dalam melaksanakan amanat agung ke seluruh dunia, kita menawarkan kebenaran yang benar-benar membuat seseorang bebas. Kebebasan dari dosa, beban yang benar-benar menindas umat manusia. Apakah Anda berada di bawah beban dosa yang berat? Baik itu rasa bersalah maupun kuasanya. Kemudian tanggapi ajakan lemah lembut dari Juru Selamat. Datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Tunduk dan bergantunglah padaku. Belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu pun akan merasa lega. Karena kalau tunduk dan bergantung padaku, bebanmu yang berat menjadi ringan, dan beban yang kuberikan pun ringan. Matius 11 ayat 28-31. Pikirkan contoh ini. Seorang budak yang dibeli tidak termasuk sebagai anggota keluarga tuannya.
Kedudukannya tidak sama dengan anak yang adalah anggota keluarga itu untuk selamanya. Kalian berpikir kami adalah keturunan Abraham, berarti kami termasuk keluarga Allah, tetapi sebenarnya kalian adalah budak dosa. Karena itu, kalau anak dari tuan rumah membebaskan kalian, maka kalian benar-benar bebas dari perbudakan. Memang aku tahu kalian adalah keturunan Abraham, tetapi meskipun begitu, kalian berusaha untuk membunuhku, karena kalian tidak mau menerima ajaranku. Yohanes 8 ayat 35-36. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dan saya secara pribadi juga bersyukur sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dari sakit COVID-19. Sungguh terasa kebesaran kasih setia Tuhan memelihara dan juga memampukan melewati semuanya itu, sehingga betapa bersyukurnya hari ini ketika mendapati bahwa Tuhan masih mempercayakan tugas pelayanan bersama itu untuk memuliakan namanya di sepanjang kehidupan kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saya dan juga memberkati saudara semuanya. Shalom.